mungkin ini kan lagi udah mendekati, udah masuk di liburan sekolah anak-anak. Mungkin ada rencana apa sih di liburan kali ini? Mungkin mau anak-anak mana gitu? Kalau liburan kemarin itu memang ada kita ada catering kantor sebenarnya, catering kantor di daerah Ciwidey ya. Terus itu memang cuma 1 malam aja catering kantornya. Nah, terus kita 1 malamnya lagi sebelum catering itu kita sama keluarga. Jadi keluarganya saya sama keluarga Irwan kita acara 1 malam di situ, besoknya catering kantor. Jadi kita anggap itu termasuk liburan juga lah. Nanti mungkin di pekan ini juga insya Allah memang ada rencana untuk ajak anak-anak jalan-jalan. Kemana tuh kalau boleh tahu? Masih wacana sih sebenarnya, tapi nggak jauh-jauh. Tapi masih wacana, belum tentu sih. Tapi kalau liburan-liburan gitu maksudnya jadi tradisi kalau liburan sekolah anak-anak gitu nggak sih maksudnya? Kalau dibilang tradisi, bukan mungkin bisa dibilang mungkin iya juga, tapi di satu sisi karena kan waktunya itu jadi waktu libur ya. Kalau sekolah kan kita sayang gitu ya anak-anak diliburkan untuk liburan. Ini sekarang kan lagi liburan anak-anak, kenapa nggak kita manfaatkan? Jadi liburan itu menurut kami bukan hanya harus keluar kota atau keluar negeri misalnya gitu ya, tapi waktu bersama-sama sih. Jadi mungkin ya kita hanya ke rumah saudara misalnya ya, misalnya kita di rumah Kia atau Kia ke rumah kami, Kia sama Irwan ke rumah kami sama Asya gitu. Nah kita liburannya ya nggak harus lama, tapi ya mungkin 1 malam, 2 malam gitu, itu bisa terjadi kayak gitu sih. Yang penting kebersamaan lah ya, bisa dikatakan kayak gitu. Iya sih. Tapi kan seru juga tuh Mas, yang kayak waktu terakhir ke Jepang gitu kan, coba-cobain baju adatnya apa segala macam. Mungkin seperti apa gitu. Kira-kira bakal mau melakukan hal kayak gitu lagi nggak sih? Ya kalau ada waktunya insya Allah mau lah ya, kesempatan Allah izinkan ya. Kalau ke Jepang sih mau lagi, karena memang kan ada proyek kita bareng-bareng ya sama Ustadz Fadil Karim, ada beberapa Ustadz juga, dan ada Mas Ari juga, ada Caca Federica. Ya kita rame-rame gitu lagi fundraising untuk bangun masjid di Yokohama gitu. Nah setelah itu kita juga ada waktu memang untuk kita keluar Yokohama juga gitu ya, ada di Tokyo, waktu itu ke beberapa tempat lah waktu itu. Jadi ya kita maksimalkan waktu kita ada di Jepang. Apa sih Yokohama? Sedikit Mas, mungkin update-nya seperti apa sih pembangunan masjid di sana itu? Udah berapa titik atau mungkin seperti apa begitu? Kalau titik cuma 1 ya. Oh, iya. Kalau titik cuma 1, luasnya memang 400 meter persegi sekitar situ. Ini memang sekarang tahapannya memang sudah full. Saya kurang hafal ya berapa fundraisingnya totalnya sudah berapa. Mungkin kalau mau lihat bisa lihat di link bio Instagram saya sudah terkumpul berapa. Di Yokohama Masjid As-Solihin Yokohama, di situ jelas berapa juta yen sudah terkumpul. Sekarang memang udah tahapan ketemu dengan arsitek atau kontraktor yang di Jepang, itu udah pemilihan bahan-bahan material sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan lah, doain. Tapi masih kalau dana sih memang masih butuh kita untuk membangun secara total. Yokohama gitu Mas, alasannya? Pertama memang ini kan inisiasinya dari Ustadz Fatih Karim dan Cinta Quran Foundation, itu pertama. Terus ketemu sama kita bilang DKM anak-anak Indonesia yang ada di Yokohama gitu ya. Ketemu ngobrolin, akhirnya tercetuslah untuk membuat masjid Indonesia pertama di Yokohama gitu. Nah, masjid udah ada di Yokohama, tapi ini masjid Indonesia pertama gitu. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa terrealisasi lah. Target Mas Wisnu mungkin target mungkin kira-kira kapan jadinya bakal terrealisasi gitu? Atau sudah ada namanya? Namanya udah, Masjid As-Solihin namanya. Kalau target sih waktu itu pengennya dan berharap ya kepada Allah, Desember ini kita bisa balik ke sana untuk mungkin peletakan batu pertama udah dibangun gitu. Ya berharap kepada Allahnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat lah, yang tahu terbaik kan Allah. Ya. Terakhir mungkin dananya itu dari jamaah-jamaah? Semua jamaah dari kita. Kemarin ada acara kita bikin fundraising, mau itu hanya bahasanya 10.000, 20.000, 100.000 gitu ya, tapi setiap yang dikeluarkan itu insya Allah akan mendapatkan pahala gitu insya Allah, karena di situ bukan hanya untuk sholat ya masjidnya,
tapi juga itu Islamic Center. Jadi di situ ada pusat dakwah, tempat mualaf center juga ada insya Allah, ada studio juga untuk podcast dan studio dakwah tentunya, ada daycare juga untuk anak-anak. Jadi intinya kebayang lah ya, insya Allah siapapun yang sholat di situ, siapa yang bersyahadat di situ, siapa yang mendapatkan manfaat di situ, insya Allah berapapun yang kita keluarkan itu kita akan mendapatkan pahala insya Allah. Sip, Ya. terima kasih.